Aduh, pusing banget lagi. Pengen liburan ke kota jauh, terus butuh duit yang banyak. Aduh, penat banget lagi di sini. Ada nggak sih tempat wisata yang dekat-dekat sini? Lagi pengen liburan banget nih. Kamu pengen jalan-jalan? Iya, Pengen jalan-jalan ke kota? iya. Ngapain harus ke kota? Kan kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki wisata alam yang sangat banyak dan bisa menjadi berkelanjutan. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Dimas Prastio dari program studi manajemen bisnis pariwisata dengan MPM 250663160. Di sini saya akan menganalisis suatu destinasi wisata yang berada di kawasan Gunung Halimun Salak yang bernama Curug Seribu. Hah? Emang ada? Nah, untuk kawasan Gunung Halimun Salak memang memiliki banyak sekali curug yang bernama salah satunya adalah Curug Seribu. Di mana Curug Seribu ini memiliki deskripsi seperti Curug Seribu ini bertepatan di ujung kota Bogor, di mana termasuk dalam kawasan wisata Gunung Halimun Salak. Curug Seribu ini memiliki air terjun dengan ketinggian 100 meter, di mana untuk menuju lokasi tersebut kita hanya bisa diakses oleh jalan kaki saja, karena tertutupnya jalan untuk menuju lokasi tersebut. Tapi kita juga harus membawa alat bantuan seperti ranting maupun kayu untuk membuka jalan dengan terpenuhnya oleh rumput-rumput. Adapun tantangan atau rintangan yang kita lewati seperti jalan yang berlumut, jalan yang basah karena adanya air terjun kecil, dan juga dengan adanya lokasi di mana jalan itu kanannya jurang dan kirinya tebing. Itu menjadi rintangan dan tantangan yang kita lewati. Tapi tantangan dan rintangan tersebut tidak akan mengkhianati hasil untuk kita menuju lokasi tersebut. Di mana curug ini juga menjual keindahan yang dapat kita lihat dan kenyamanan yang dapat kita rasakan. Karena masih banyaknya pohon-pohon atau ranting-ranting yang membuat kita menjadi adem untuk duduk di sana dan singgah sebentar untuk melihat keindahan dunia dari sisi pojok kota Bogor. Memang parah, perjalanannya tidak mengkhianati hasil. Baru sampai mana ini? Belum turun ke bawah kayak gitu tuh guys. Tapi udah lumayan seru juga parah. Curug Seribu ini juga dapat dikatakan sebagai surganya dunia yang berada di kota Bogor karena keindahannya yang luar biasa dan ketenangan yang dapat dirasakan oleh kita semua. Berikut adalah video yang dapat kita tonton. Kita membawakan sinematik dan lagu yang datang dan pergi kan Nah, dari video ini bisa kita lihat bahwa trekking yang curam dan sangat berbahaya dapat mengakibatkan kita jatuh ke dalam jurang tersebut. Banyaknya curug-curug kecil yang bisa kita lihat dalam perjalanan menuju Curug Seribu. Tanjakan ataupun jalan yang berlumut menjadi halangan kita untuk menuju kenikmatan yang dapat kita rasakan. Curug Seribu ini dapat kita nikmati dengan cara berenang, berendam, maupun hanya melihat saja dengan keindahan alam yang seperti surganya dunia. Dan yang nanjak ataupun turunan dengan jalan jembatan bambu itu tantangan kita. Dengan adanya wisata seperti ini dapat memajukan industri kreatif dalam bidang pariwisata, yang dimana dapat memajukan perekonomian masyarakat sekitar sepertinya penjualan tiket, pembukaan warung yang ada untuk menjual makanan yang ada untuk kebutuhan kita. Adanya juga permintaan dan penawaran yang dimana masyarakat menawarkan suatu pemandangan ataupun curug yang tersedia dan kita meminta suatu keindahan untuk kita menenangkan hati atau pikiran yang ada. Selanjutnya adalah analisis SWOT, di
mana pada Strange. Pertama yaitu Curug Seribu memiliki keindahan yang sangat bagus yang dapat dijual dan juga dapat dinikmati oleh kita semua. Yang kedua yaitu suasananya yang indah dan suasana yang adem dan juga suasana yang dapat dinikmati dengan keindahan alam. Nah, selanjutnya ada weakness, yaitu adalah kekurangan. Kekurangannya adalah akses jalan yang cukup curam dan kurangnya pembuka jalan untuk kita para wisatawan menuju tempat tersebut. Dan juga jauhnya tempat yang membuat para wisatawan menjadi memperhitungkan kembali untuk menuju tempat destinasi tersebut. Opportunities atau peluang, yang dimana destinasi wisata ini dapat dijadikan sebagai pariwisata berkelanjutan apabila kita jaga dan kita lestarikan wisata tersebut. Karena ini termasuk ke dalam wisata alam, yang dimana wisata ini tidak akan pernah mati apabila kita jaga dan kita lestarikan budayanya maupun lingkungannya. Yang selanjutnya adalah ancaman. Ancaman pada wisata ini, di mana ia masuk dalam kawasan wisata Gunung Halimun Salak. Dalam kawasan wisata Gunung Halimun Salak ini, bukan hanya terdapat satu curug saja, tapi bisa lebih dari 20 curug yang mereka jual. Dari situ, ancaman ini mulai terbuka. Dan karena banyaknya curug, kurangnya peminat untuk masuk ke dalam Curug Seribu ini karena jalannya yang curam dan sangat jauh. Itu yang Curug Seribu rasakan. Ia harus tetap berkembang dan harus tetap kita lestarikan. Pengembangan yang bisa kita lakukan untuk memperkenalkan destinasi wisata berkelanjutan ini dengan cara menggunakan media sosial agar orang bisa dapat melihat betapa bagusnya budaya Curug Seribu ini, walaupun memang tantangannya panjang. Dan juga pada masyarakat sekitar atau pengelola destinasi ini harus lebih memperluas dan membuka jalan untuk masyarakat atau wisatawan yang datang ke lokasi tersebut. Banyaknya pariwisata ataupun destinasi wisata yang menjadikan itu pilihan kita, maupun kota ataupun alam. Itu menjadi pilihan bagaimana kita untuk mengunjungi atau mengembangkan dan melestarikan maupun menjaga wisata yang ada di Indonesia. Kita sebagai generasi emas ataupun generasi muda, kita harus mengembangkan wisata berkelanjutan yang dapat menunjang perekonomian Indonesia ke depannya. Segitu saja dari saya, terima kasih.